말해다 와. Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran tambahan terbaru dari manga Bakuatam Tokyo Revengers, khususnya untuk chapter 252 besok malam. Tapi tenang saja, kalian tidak perlu khawatir, karena kami pastikan bahwa semua isi dari video ini akan sangat jauh berbeda dari video bocoran pertama, yang kebetulan sudah kami upload sejak hari Sabtu kemarin. Jika sebelumnya kita sudah bahas mengenai kehebatan sang kapten divisi ketiga, yaitu Haruki Hayashida alias Pachin, yang dengan hebatnya mampu bertahan dari serangan one hit KO milik Maiki, serta kebangkitan dari sang legenda Black Dragons yaitu Arashi Keizo. Kini muncul beberapa poin bocoran tambahan lainnya, yaitu mengenai pertarungan dari sang dewa kematian yaitu Sujihanma. Oh iya, bocoran kali ini bersumber langsung dari leaker Tokyo Revengers paling populer. Jadi perihal keakuratan dan juga kebenarannya sudah dapat dipastikan hampir 100%. Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka dengan konten spoiler ataupun bocoran, kalian bisa langsung skip aja ya video ini. Dan tunggu sampai chapter resmi terbit di Jepang pada jam 10 malam besok. Kita mulai dengan bocoran tambahan yang pertama. Tokyo Revengers chapter 252 lagi-lagi menghadirkan sebuah adegan drama romansa antara dua pasangan yang akhirnya dibuat canon pada manga Bakuatam ini. Tanpa perlu disebutkan, kami yakin kalian semua pasti sudah paham kan siapa mereka? Ya, betul banget. Siapa lagi kalau bukan Hajime Kokonoi dan juga Inui Seisu. Dimana pada salah satu momennya terlihat bahwa Arashi Keizo yang akhirnya mulai mengamuk dan langsung menghajar Hajime Kokonoi secara membabi buta. Namun seperti biasanya, tidak peduli seberapa keras pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Benkei, ternyata semua hal tersebut tidak cukup untuk membuat Hajime Kokonoi dan Inui Seisu menyerah. Bahkan di salah satu momennya, Kokonoi dan Inui pun mampu kembali berdiri bersama dan berkata sesuatu hal yang sangat romantis. Untuk dialog lengkapnya kalian tunggu versi resminya aja ya besok. Tapi singkatnya kira-kira seperti ini. Aku sudah melupakan Akane. Saat ini aku hidup hanya untuk dirimu. Ayo kita mati bersama-sama. Wow, menarik banget bukan? Walaupun sebenarnya Ken Wakui sudah memperhalus dialog mereka, tapi tetap saja perkataan dari Kokonoi tersebut seakan-akan menggambarkan bahwa dia sudah menyatakan semua perasaannya kepada Inui sesaat sebelum bertarung mati-matian. Selanjutnya kita masuk ke poin bocoran tambahan yang kedua. Selain drama romansa di atas, ternyata masih ada satu momen pertarungan panas lagi yang terjadi pada manga Tokyo Revengers chapter 252, yaitu momen pertarungan dari sang dewa kematian yang akhirnya sudah mulai menunjukkan taringnya. Sayangnya tidak jelas apa yang terjadi pada momen itu. Yang jelas dalam salah satu panelnya terlihat bahwa Sujihanma akhirnya mampu mengalahkan Hakai Shiba dan juga Atsushi Sendo hanya dengan menggunakan satu kali serangan saja. Untuk lebih jelasnya kami akan zoom gambar ini, di mana pada bagian bawah gambar ini nampak Hakai dan Akun yang sudah tertidur di tanah. Tidak cukup hanya sampai di situ. Di momen selanjutnya Hanma pun kembali terlihat tersenyum sambil berkata sesuatu. Hei Mitsuya dan Chifuyu, kalian masih sanggup kan bermain lebih lama denganku? Wow, luar biasa banget ya. Dari sinilah teror sebenarnya pada manga Bakuatam Tokyo Revengers secara resmi baru dimulai. Sayangnya pada chapter 252 besok, kita sama sekali belum diperlihatkan mengenai kemana perginya Nahoya, Sota dan juga Pehyan. Tentu saja di saat penting seperti ini, kehadiran dari mereka bertiga sangatlah kita nanti-nantikan. Apalagi sudah jelas Mitsuya dan Chifuyu saja tidak mungkin bisa menang jika harus bertarung secara langsung melawan Sujihanma. Karena memang kondisi dari mereka berdua yang sudah kelelahan dan sudah terluka cukup parah. Begitu pula dengan Sanzu, Kakucho, dan Takemichi. Hingga sampai bocoran versi lengkap ini keluar, kita masih belum diperlihatkan mengenai apa yang selanjutnya dilakukan oleh Harucho Sanzu saat ini. Dan bagaimana hasil pertarungan panjang antara Takemichi melawan Kakucho. Apakah Harucho Sanzu langsung pergi ke tempat para anggota eksekutif Toman lainnya untuk langsung melanjutkan pertempurannya lagi? Atau malah Kawaragi Senju mampu bangkit dan kembali menantang kakak kandungnya untuk bertarung sekali lagi? Berdasarkan semua bocoran di atas, kami pun menjadi semakin penasaran. Kenapa Takemichi sudah tidak pernah mendapatkan kekuatan vision atau penglihatannya lagi? Jika hanya mengandalkan kekuatan fisik, Takemichi dan geng Tokyo Revengers tidak akan pernah bisa menang melawan Maiki dan geng Kanto Maji miliknya. Kami yakin dalam waktu dekat ini, Ken Wakui pasti akan kembali menunjukkan kepada kita semua tentang kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Hanagaki Takemichi.
Sejujurnya masih banyak banget hal menarik yang belum bisa kami sampaikan pada video kali ini. Karena memang kita harus menyisakan sebuah kejutan spesial yang akan lebih seru jika kita baca langsung setelah manga ini keluar secara resmi pada besok malam. Yang jelas, Manga to Revengers chapter 252 memiliki jalan cerita dan juga isi cerita yang jauh lebih padat jika dibandingkan dengan chapter sebelumnya. Selain 2 poin bocoran di atas, ternyata masih ada satu informasi menarik lainnya mengenai official art yang ada pada chapter 251 minggu lalu. Ada yang masih ingat kan dengan gambar ini? Nah, jika kita zoom dan jika kita perhatikan baik-baik, ternyata terdapat sebuah gambar detail kecil yang sangat mencengangkan, yaitu sebuah bercak darah pada bagian depan lokomotif atau kereta yang terparkir di lokasi gudang kereta tua ini, atau tepatnya lokasi tempat di mana pertarungan terakhir antara geng Tokyo Manji generasi kedua melawan geng Kanto Manji berlangsung. Selain bercak darah tersebut, ternyata terdapat juga sebuah siluet gambar samar dari salah satu karakter penting yang terlihat tertabrak oleh kereta itu. Sebenarnya banyak sekali hal menarik yang bisa kita diskusikan dari sebuah detail kecil di atas. Namun karena ini bukan konten breakdown, maka akan sangat membingungkan jika pembahasannya disatukan dengan konten bocoran. Oleh karena itu untuk saat ini kita tidak akan bicara banyak dulu ya mengenai semua detail kecil tersebut. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira apa maksud dari petunjuk bercak darah yang ada pada bagian depan kereta itu? Jangan ragu untuk sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, sebelum video ini berakhir, kami masih punya satu informasi menarik lainnya seputar dunia baku hantam, yaitu trailer terbaru atau trailer kedua dari movie High and Low akhirnya keluar lagi secara resmi sejak 2 hari yang lalu. Dimana pada trailer terbaru ini kita diperlihatkan pentolan serta petarung terkuat yang menguasai 2 STM lainnya, yaitu STM berseragam biru dan juga STM berseragam hijau, atau STM Kamasaka dan juga STM Ehara. Namun sayangnya belum ada satupun scene dari sekolah Usen yang diperlihatkan kepada kita. Tentu saja hal tersebut menyisakan sebuah tanda tanya besar, yaitu apakah movie crossover kedua ini akan melibatkan semua fraksi yang ada di sekolah Usen, atau hanya dari fraksi Odajima. Karena menurut kami sangat mustahil sekali jika semua fraksi yang ada di sekolah Usen bersedia membuat aliansi dengan sekolah lain, atau bekerja sama dengan sekolah lainnya. Tentu saja untuk lebih jelasnya kami akan buatkan satu video terpisah yang berfokus membahas breakdown dan juga sinopsis dari movie High and Low ini secara lengkap. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Salam baku hantam. やれやれだわ。